Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sriti Emilia dari kelas 7 SIP 2 ingin mereview dan menganalisis artikel yang berjudul Pengaruh Corporate Social Responsibility, IT Capabilities, dan Superior Performance terhadap Economic Performance yang ditulis oleh Bapak Ari Eksandi, SE, MAKT, dan Anggi Alwi Putriawan. Poin yang pertama yaitu, apakah yang menjadi motivasi atau isu research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan. Nah, motivasi atau isu yaitu faktor yang mempengaruhi economic performance, yaitu corporate social responsibility. Perusahaan dapat memperoleh nilai ekonomi dengan memecahkan masalah-masalah sosial. Nah, faktor lain yang mempengaruhi economic performance yaitu IT capabilities, di mana IT ini berperan penting dalam sosial dan perubahan ekonomi. Yang selanjutnya, faktor selanjutnya yaitu superior performance. Nah, perkembangan program unggulan guna meningkatkan kinerja perusahaan menjadi suatu hal serius yang harus dilakukan setiap perusahaan agar mempunyai performasi kinerja yang baik. Nah, research gap di penelitian ini yaitu informasi yang terkandung dalam laporan keuangan digunakan oleh investor untuk memperoleh perkiraan tentang laba dan dividen di masa mendatang dan risiko atas penelitian tersebut. Nah, investasi dalam memecahkan masalah sosial menyumbang hampir 75% terhadap kesuksesan bisnis, di mana ketika perusahaan melakukan hal ini, maka pada akhirnya membantu perusahaan untuk mencapai daya saing mereka. Nah, perusahaan dengan kemampuan IT yang unggul ini dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis, mengurangi produk atau biaya layanan melalui akumulasi investasi dan penyebaran IT sebelum penurunan ekonomi. Fenomenanya yaitu kinerja ekonomi yang bisa dilihat dari posisi saham. Sebuah perusahaan banyak dipengaruhi oleh risiko pasar yang tidak menentu, sehingga membuat kinerja ekonomi sebuah perusahaan kerap kali tidak berjalan secara optimal, seperti fenomena yang dialami oleh perusahaan PT Sat Nusa Persada Tbk atau PTSN sebagai perusahaan yang menyediakan jasa untuk manufaktur elektronik. Nah, berdasarkan IHSG selama 29 April sampai 3 Mei 2019, PTSN ini termasuk dalam kategori top losers karena harga sahamnya itu 32,14% menjadi Rp760 per saham. Nah, setelah sebelumnya sepanjang tahun 2018, harga saham PTSN ini meroket hingga 964% dan menjadi emiten dengan kenaikan 2 kali tertinggi di BI. Nah, lonjakan kerugian itu dipicu oleh menggelumbungnya beban bunga pinjaman dari sebelumnya 0 menjadi 7,9 miliar rupiah karena perseroan baru saja mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank Mayapada Internasional Tbk dengan nilai maksimum 75 miliar. Nah, pada poin ini peneliti sudah menjelaskan motivasi atau isu, research gap, dan fenomena penelitian secara eksplisit, dalam latar belakang sehingga tidak ada kritik pada poin ini. Selanjutnya poin kedua yaitu jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Nah, informasi yang terkandung dalam laporan keuangan digunakan oleh investor untuk memperoleh perkiraan tentang laba dan dividen di masa mendatang dan risiko atas penelitian tersebut. Nah, faktor yang mempengaruhi economic performance yaitu ada 3. Yang pertama yaitu corporate social responsibility, di mana investasi dalam memecahkan masalah sosial menyumbang hampir 75% terhadap kesuksesan bisnis. Yang kedua yaitu IT capabilities. Dalam era yang didominasi teknologi saat ini, informasi telah menjadi aset utama dari setiap organisasi yang ambisius, dan kualitas keputusan manajemen sepenuhnya bergantung pada informasi. Yang ketiga yaitu superior performance. Nah, perkembangan program unggulan guna meningkatkan kinerja perusahaan menjadi suatu hal serius yang harus dilakukan setiap perusahaan agar mempunyai performasi kinerja yang baik. Tidak ada kritik untuk poin ini karena penulis sudah cukup menjelaskan artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Yang ketiga yaitu apakah yang menjadi kebaruan dari penelitian ini. Nah, adanya pengaruh antara corporate social responsibility
IT capabilities dan superior performance terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI pada periode 2014 sampai 2018. Nah, meskipun banyak studi tentang pengaruh antara corporate social responsibility, IT capabilities dan superior performance terhadap economic performance, ini tidak ada penelitian yang menemukan bahwa secara keseluruhan variabel berpengaruh terhadap economic performance, di mana secara parsial corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap economic performance, IT capabilities tidak berpengaruh terhadap economic performance, dan superior performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Nah, tidak ada kritik untuk poin ini karena penulis sudah cukup menjelaskan kebaruan penelitiannya secara jelas pada bagian abstraksi. Yang keempat yaitu apa perumusan masalah dari penelitian ini, yaitu apakah corporate social responsibility mempengaruhi economic performance, apakah IT capabilities mempengaruhi economic performance, apakah superior performance mempengaruhi economic performance. Nah, tidak ada kritik untuk poin ini karena penulis sudah cukup menjelaskan perumusan masalah dengan baik. Yang kelima yaitu apa tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui pengaruh corporate social responsibility terhadap economic performance, untuk mengetahui pengaruh IT capabilities terhadap economic performance, untuk mengetahui pengaruh superior performance terhadap economic performance. Tidak ada kritik untuk poin ini karena peneliti mengkonsep tujuan penelitian dalam bentuk hipotesis penelitian. Seharusnya antara tujuan penelitian dan hipotesis dibuat dalam bagian yang terpisah. Yang keenam yaitu apakah kontribusi dari penelitian ini? Nah, penelitian ini itu berfokus pada penjelasan antara corporate social responsibility, di mana melalui konsep ini perusahaan dapat membuktikan dirinya bermanfaat secara ekonomi, sosial, lingkungan untuk masyarakat luas serta membantu memecahkan masalah yang mereka hadapi. Serta perusahaan dengan kemampuan IT yang unggul ini dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis yang akan mendapatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan dan masyarakat, di mana dampaknya secara tidak langsung akan meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Kritik pada poin ini yaitu peneliti menyampaikan kontribusi secara tersirat saja. Nah, penjelasan yang tadi aku bilang itu merupakan hasil dari rangkuman yang bersumber pada latar belakang penelitian. Yang ketujuh yaitu apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ada teori sinyal, yaitu merupakan salah satu teori pilar dalam memahami manajemen keuangan. Nah, teori ini itu dikembangkan oleh Ross pada tahun 1977 yang menyatakan bahwa pihak eksekutif perusahaan memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaannya, akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor. Nah, teori sinyal menekankan kepada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. Nah, selanjutnya ada teori legitimasi. Teori legitimasi ini menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat. Nah, dalam teori ini, perusahaan berusaha untuk menyesuaikan keadaan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat sehingga dapat diterima di lingkungan eksternal, karena dalam teori ini menyatakan bahwa suatu organisasi hanya bisa bertahan jika masyarakat sekitar merasa bahwa organisasi beroperasi berdasarkan sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai yang dimiliki oleh masyarakat. Selanjutnya ada teori stewardship, yaitu teori yang menggambarkan situasi di mana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih tunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Sehingga teori ini mempunyai dasar psikolog dan sosiologi yang telah dirancang, di mana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan pemilik modal atau prinsipal. Nah, selain itu, perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab pengelola modal berusaha mencapai sasaran organisasinya. Nah, tidak ada kritik untuk poin ini karena peneliti sudah menjelaskan grand teori secara eksplisit serta dapat ditarik keterkaitan dengan judul penelitiannya. Poin yang ke-8 yaitu jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Yang pertama, ada teori sinyal. Ini dalam penelitian ini memiliki keterkaitan pada variabel economic performance, di mana informasi yang dikeluarkan perusahaan untuk mengukur kinerja ekonominya yang dapat menjadi sinyal bagi pihak di luar perusahaan, terutama bagi pihak investor.
yaitu dari laporan tahunan perusahaan. Nah, informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan itu dapat berupa informasi akuntansi, yaitu informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan, dan informasi non-akuntansi, yaitu informasi yang tidak berkaitan dengan laporan keuangan. Selanjutnya ada teori legitimasi. Nah, dalam penelitian ini, teori legitimasi ini memiliki keterkaitan pada variabel corporate social responsibility yang terletak pada tujuan yang sama, yaitu hubungan dua arah antara perusahaan dan masyarakat, di mana teori legitimasi ini merupakan aktivitas perusahaan yang dibatasi oleh kontrak sosial. Nah, sedangkan corporate social responsibility ini menyerukan adanya integritas menyeluruh antara perusahaan dan lingkungan sosialnya. Dengan teori legitimasi, perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan semata, namun tetap memperhatikan lingkungan sekitarnya dengan cara memberdayakan masyarakat dan lingkungan melalui konsep CCR. Nah, selanjutnya ada teori stewardship, yaitu dalam penelitian ini memiliki keterkaitan pada variabel superior performance dan IT capabilities. Nah, steward ini berpedoman dengan pentingnya peran manajer untuk selalu mengutamakan kepentingan jangka panjang kelompok atau organisasi di atas kepentingan pribadinya, seperti peningkatan penjualan atau profitabilitas. Nah, maka menjadi tugas utama manajer untuk mengejar strategi dengan menciptakan kinerja yang unggul dan kemampuan IT, karena dengan superior performance ini akan menghasilkan profitabilitas tinggi dan meningkatkan laba seiring waktu. Nah, IT capabilities ini dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis, menghasilkan informasi yang lebih akurat dan tepat waktu. Tidak ada kritik untuk poin ini karena peneliti sudah menjelaskan keterkaitan grand theory yang digunakan dengan judul penelitian secara eksplisit. Selanjutnya, poin yang ke-9 yaitu buatlah gambar kerangka konseptualnya. Nah, bisa dilihat ya, ini ada gambar kerangka konseptualnya. Tidak ada kritik untuk poin ini. Kritik pada poin ini yaitu peneliti sudah jelas dalam menjelaskan masing-masing dari hipotesis variabel independen, variabel dependen, tetapi dalam hal ini peneliti belum menggambarkan kerangka konseptual. Seharusnya kerangka atau konsep dalam penyebaran variabel digambarkan dengan jelas, karena dari penggambaran kerangka konseptual ini akan mempermudah pemahaman penyebaran variabel dependen dan independen. Poin yang ke-10 yaitu apakah hipotesis penelitiannya. H1 yaitu corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap economic performance. H2 yaitu IT capabilities berpengaruh positif terhadap economic performance. H3 yaitu superior performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Tidak ada kritik untuk poin ini karena penulis sudah cukup menjelaskan hipotesis dengan baik. Poin ke-11 yaitu jelaskan metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Rancangan penelitiannya itu menggunakan analisis regresi data panel. Kritiknya itu peneliti sudah menampilkan rancangan penelitian secara jelas. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Definisi operasional variabel dan pengukurannya. Ada dua, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Dalam variabel dependen ada economic performance, rumusnya bisa dilihat ya. Nah, untuk variabel independen ada corporate social responsibility, IT capabilities, dan superior performance, rumusnya juga bisa kalian lihat sendiri ya. Nah, pada poin ini tidak ada kritik karena peneliti sudah jelas dalam menampilkan definisi operasional variabel dan pengukuran yang digunakan dalam penelitian. Teknik penarikan sampel. Nah, teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Nah, adapun kriteria yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar tahun 2014 sampai 2018, perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan laporan keuangan berturut-turut selama periode 2014 sampai 2018, perusahaan yang tidak menggunakan mata uang rupiah, perusahaan yang tidak melakukan pembagian dividen selama periode pengamatan. Kritiknya yaitu peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan penarikan sampelnya dengan menyebutkan kriteria yang digunakan untuk penarikan sampel. Unit analisis, nah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI periode 2014 sampai 2018. Nah, didapat ada 16 perusahaan sebagai sampel dengan periode 5 tahun dan jumlah data yang digunakan dalam penelitian sebanyak 80 data observasi. Kritiknya itu tidak ada kritik karena peneliti sudah jelas dalam menjelaskan datanya tetapi secara implisit. Jenis data. Nah, penelitian ini tuh menggunakan data sekunder, yaitu data berupa angka yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah menggunakan teknik dokumentasi dengan meneliti berbagai macam dokumen seperti laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan keberlanjutan.
Tidak ada kritik karena peneliti sudah jelas dalam menampilkan jenis datanya. Uji kelayakan model. Nah, dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Nah, peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan uji kelayakan model, mulai dari teknik pemilihan model, regresi data panel, uji koefisien determinasi R2, uji hipotesis, hingga uji kelayakan model. Metode analisis data yaitu ada model regresi data panel yang berisi uji Chow, uji Hausman, uji Lagrange, multiplier. Kesimpulannya yaitu random effect model lebih cocok digunakan dalam penelitian ini. Ada juga hasil dari uji T dan uji F yang bisa kalian lihat. Nah, tidak ada kritik karena peneliti sudah menampilkan analisis data yang bisa dilihat dalam bentuk tabel dengan penjelasan yang spesifik dan jelas. Poin yang ke-12 yaitu jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Nah, bisa dilihat ya persamaan regresinya. Tidak ada kritik pada poin ini karena peneliti sudah menampilkan persamaan regresi dalam penelitiannya. Poin yang ke-13 yaitu jelaskan pembahasan hasil penelitian. Di sini ada statistik deskriptif, uji kelayakan model, uji hipotesis, dan pembahasannya. Nah, pertama statistik deskriptif. Nah, tapi penelitian tidak menampilkan data penelitiannya sehingga tidak bisa digambarkan statistik deskriptif dalam penelitian. Hasil uji kelayakan model ini berdasarkan uji kelayakan model nilai F statistik sebesar 11,59546 sementara F tabel sebesar 2,72, berarti F statistik lebih besar dari F tabel dan nilai probability F statistik 0,000002 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima, yang artinya variabel corporate social responsibility, ethical capabilities, dan superior performance secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap economic performance. Nah, berdasarkan uji T ini didapat hasil nilai T statistik corporate social responsibility sebesar 3,589594 lebih besar dari T tabel dan nilai probabilitasnya yaitu 0,0006 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa corporate social responsibility dalam penelitian ini memiliki pengaruh positif terhadap economic performance. Dengan demikian, H1 dalam penelitian ini diterima. Nah, nilai statistik IT capabilities yaitu sebesar min 1,4363 itu lebih kecil dari T tabel dan nilai probabilitasnya yaitu 0,1550 itu lebih besar dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa variabel IT capabilities ini tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance, yang berarti H2 ditolak. Nah, nilai T statistik superior performance ini sebesar 3,862263 ini lebih besar dari T tabel dan nilai probabilitasnya 0,0002 lebih kecil dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa variabel superior performance ini memiliki pengaruh positif terhadap economic performance, berarti H3-nya diterima. Poin ke-14 yaitu apakah simpulan keterbatasan dan implikasi dari penelitiannya. Kesimpulannya yaitu hasil penelitian menunjukkan T statistik CCR lebih besar dari T tabel dan nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05, maka H1 diterima, yang artinya variabel corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap economic performance. Dengan adanya kepedulian perusahaan terhadap stakeholder, perusahaan dapat membuktikan dirinya bermanfaat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk masyarakat luas, dan dengan performanya. CCR dapat memberi manfaat dengan meningkatkan penjualan sehingga profitabilitas perusahaan meningkat. Hasil penelitian menunjukkan T statistik IT capabilities lebih besar dari T tabel dan nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05, maka H2-nya ditolak, yang berarti IT capabilities tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance. Hasil penelitian juga menunjukkan T statistik superior performance ini lebih besar dari T tabel dan nilai probabilities 0,0002 lebih kecil dari 0,05, maka H3 diterima, yang berarti variabel superior performance tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance. Perusahaan yang memiliki superior performance ini akan menciptakan keunggulan kompetitif yang secara otomatis dengan segala performanya akan meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Tidak ada kritik untuk poin ini karena peneliti sudah menyajikan kesimpulan secara redaksional yang bertujuan menjawab rumusan masalah penelitiannya. Tidak ada keterbatasan dan juga tidak ada implikasi. Seharusnya peneliti menjelaskan keterbatasannya sebagai saran untuk penelitian berikutnya dan implikasi sebagai masukan untuk perusahaan. Sekian review jurnal yang berjudul Pengaruh Corporate
social responsibility, IT capabilities, dan superior performance terhadap economic performance. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.